adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kakak masih bisa melihat adik-adik tetap semangat, tetap mau beribadah online walaupun di rumah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum itu kakak mau ingatkan adik-adik, Alkitab dan alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah ya. Nah, nats khotbah kita pada pagi hari ini adalah Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kakak ulang lagi ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kakak baca dari sini, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan membuat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik, khotbah kita pada hari ini bercerita tentang Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang setia kepada Allah. Dia setia kepada Allah karena ia sangat istimewa. Siapa sih Raja Salomo adik-adik? Tahu nggak? Raja Salomo adalah orang yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menyertai kehidupan Salomo. Ya betul, adik-adik, Raja Salomo ini sangat istimewa karena Allah menyertai kehidupan Salomo. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang yang namanya istimewa. Adik-adik pernah nggak berpikir bahwa Kak, saya ini kurus kak saya ini gendut, kak saya ini gak pintar. Nah adik-adik, jangan pernah berpikir seperti itu ya. Karena saat kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita, kita pasti merasa kita ini milik Allah. Kata ayat Alkitab, kita buka ayat Alkitabnya ya, yang lain di Yesaya 43 ayat 4. Oke, sudah ketemu? Yesaya 43 ayat 4. Kakak baca ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah adik-adik, gak boleh yang namanya merasa minder ya, nggak boleh. Kakak saya tuh nggak kaya, saya itu miskin, saya itu bodoh gitu. Nah untuk saat ini kita belajar firman Tuhan, adik-adik itu berharga, adik-adik itu mulia, kata Tuhan Yesus, karena Tuhan mengasihi adik-adik. Nah jadi untuk saat ini kita tidak boleh lagi ya bilang kita itu tidak berharga, kita tuh nggak bisa apa-apa, terus kita itu lemah gitu. Tidak boleh. Tetap semangat, tetap percaya. Firman Tuhan berkata tadi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tuh kan kata Tuhan Yesus, kita itu berharga, kita itu mulia, ya kan? Nah terus kak gimana dong, kan aku masih kayak gini-gini aja kak, aku tuh nggak bisa tuh
masih ngerasa kalau saya ini nggak berharga kak. Nih kakak mau ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkah supaya kita merasa kita ini adalah anak Allah yang berharga. Nomor 1, selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keberadaan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keberadaan kita tuh maksudnya kayak gimana kak? Nah misalnya kayak gini, saat ini kan kita nggak kaya raya nih, tapi kita berkecukupan. Nah kita tuh harus selalu bersyukur. Apapun kondisinya kita saat ini, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Tadi di sebelumnya kakak bilang bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Kita harus tetap selalu bersyukur apapun keadaannya. Tuhan selalu berada dalam kehidupan kita. Nah, terus yang kedua, kita tidak boleh iri melihat keberadaan orang lain. Kita nggak boleh iri. Misalnya kita, misalnya teman-teman kita tuh bilang, kak, aku tuh iri deh. Aku kan uang jajannya cuman 2.000 sehari. Teman-teman aku udah 20.000 satu hari. Nah, kita nggak bisa iri. Kalau misalnya adik-adik lapar, berarti adik-adik harus bawa bekal dari rumah biar nggak usah banyak jajan. Nah, gitu kan. Jadi kita tidak boleh iri. Kita nggak boleh iri. Nah, yang ketiga, fokuskan diri pada kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, fokuskan diri kepada kelebihan, misalnya apa yang udah apa sih talenta kita gitu. Misalnya adik-adik tidak pintar di matematika misalnya, tapi adik-adik pintar di menggambar. Ya, adik-adik fokus belajar menggambar, terus latih karena semakin kita sering berlatih, semakin kita semakin lebih baik, lebih bagus, lebih terarah bagus kan. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik nggak pintar di menggambar, tapi adik-adik pintar di menyanyi, nah kembangkan menyanyinya. Jadi yang ketiga itu fokuskan pada kelebihan apa yang ada dalam diri kita. Nah, untuk yang keempat adalah selalu perkatakan perkataan positif. Selalu perkatakan perkataan positif itu bilang bahwa saya berharga, saya mulia, saya pintar, saya istimewa. Selalu bilang kayak gitu. Selalu perkatakan perkataan yang positif. Semakin kita selalu percaya kepada Tuhan, melalui perkataan-perkataan yang positif, kita merasa pasti berharga. Adik-adik nggak akan ngerasa, oh iya ternyata aku tuh nggak sejelek-jelek itu gitu, aku tuh nggak sebodoh-bodoh itu gitu. Nah, selalu perkatakan perkataan positif, bilang saya berharga, saya mulia, dan saya istimewa. Nah, adik-adik, pembelajaran firman kita hari ini, kita belajar bahwa kita ini berharga. Jadi adik-adik nggak boleh lagi yang namanya merasa pintar, merasa minder. Tidak boleh lagi merasa minder, tidak boleh lagi ngerasa nggak bisa apa-apa, tapi percaya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan istimewa. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini. Nanti setelah ini hafalkan ayat hafalannya, lalu nanti dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup firman kita pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengajaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diajarkan untuk kami selalu bersyukur Tuhan, karena kami percaya kami ini berharga, kami ini mulia, dan kami ini istimewa. Tuhan Yesus, ajar-ajar kami Tuhan untuk kami selalu memperkatakan perkataan positif dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga Bapak berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang besok akan mengikuti ujian. Biarlah Engkau Tuhan yang berikan hikmat kepada adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah setiap soal yang akan diujiankan dapat mereka jawab dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.